Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jumlah bulan 12 bulan Hijriyah, ada 12 bulan di sisi Allah. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia, yaitu Zulhijjah, Zulhijjah dan Muharram. Ini berurut. Satunya lagi bulan Rajab, itu berada antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Syawal. Nah, jadi 4 bulan yang mulia disebutkan dalam Al-Quran. Nah, 4 bulan ini alhamdulillah kita masuk sekarang di bulan Muharram. Nah, apa amalan yang paling baik di bulan Muharram ini? Kita bisa berpuasa-puasa sunnah, melaksanakan puasa sunnah. Yang paling baik lagi itu tepat pada tanggal 9, 10, 11 Muharram kita melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah yang disebut dengan puasa Asyura. Nah, kalau tidak bisa 3 hari, kita puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, dan kita usahakan beda dengan puasanya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu dia puasanya tanggal 10 saja, tanggal 10 Muharram saja. Makanya untuk membedakan kita dengan yang Yahudi, kata Nabi, ambil 2 hari. Kalau tidak bisa 3 hari, ambil 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, suatu ketika Nabi datang di kota Madinah. Beliau bertanya kepada orang Yahudi, ini hari apa? Orang Yahudi itu menjawab, ini adalah hari yang mulia di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan Allah menenggelamkan Fir'aun laknatullah alaih. Dan mereka berpuasa, Yahudi itu berpuasa karena sebagai tanda kesyukuran Allah menyelamatkan Nabi Musa kala itu. Nah, jadi Nabi menjawab, Nabi berkata bahwasanya Nabi Musa itu kita lebih berhak, orang muslim lebih berhak terhadap Nabi Musa. Makanya kita pun diminta untuk berpuasa. Nah, kita untuk ini kalau tidak bisa 3 hari, 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 insya Allah. Nah, apa manfaat keistimewaan puasa Asyura ini? Yaitu puasa Asyura bisa menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Olehnya itu jangan kita buang kesempatan-kesempatan ini. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, ayo berpuasa, Pak. Puasa ini luar biasa manfaatnya. Puasa itu bisa menyehatkan kita, Pak, baik secara batin kita maupun fisik kita. Lihat orang kalau berpuasa, Pak, itu tidak bisa kita bicara kotor, tidak bisa kita melihat hal-hal yang kotor, tidak bisa kita menggunjing orang. Kenapa? Kita puasa. Jadi diajar kita untuk mengucapkan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, melakukan yang baik-baik. Itu karena kita berpuasa. Nah, lebih lagi jasmani ini, Pak, menjadi sehat dengan puasa. Jasmani menjadi sehat dengan puasa. Karena kalau kita makan tiap hari, makan berat tiap hari, dari makanan itu masuk ke lambung, lambung ini tidak pernah istirahat. Nah, kalau lambung tidak pernah istirahat, dari lambung itulah timbul penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit diabetes, karena tidak pernah diistirahatkan. Makanya orang Barat itu melakukan penelitian supaya di lambung ini tidak muncul penyakit. Mereka mengadakan yang namanya fasting, tidak makan selama 8 kali dalam sebulan, 8 kali dalam sebulan. Dan Masya Allah, kalau kita bawa ke agama kita, ternyata Nabi sudah mengajarkan itu. Melalui apa? Melalui puasa Senin dan Kamis. Coba lihat, kalau kita puasa Senin dan Kamis, dalam seminggu 2 kali, kalau dikali 4 minggu, 8 kali kita tidak makan. Jadi orang Barat baru menemukan penelitian itu, belum hidup orang Barat yang menemukan penelitian itu, Nabi sudah mengajarkan 14 abad yang lalu. Masya Allah, luar biasa. Jadi dengan puasa badan menjadi sehat, terhindar dari penyakit-penyakit. Ini
luar biasa kelebihan puasa. Ibu-ibu yang kemarin ada yang kemarin ada hutangnya di puasa Ramadan, bisa berpuasa, kita ganti pada hari Asyura ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita niatkan untuk mengqada puasa di bulan Ramadan. Kalau kita qada puasa kita di bulan Ramadan, pada saat hari Asyura ini dapat 2 pahala. Pahala qadanya dapat, pahala Asyuranya pun dapat. Tapi jangan kita niatkan untuk puasa Asyura. Kalau kita niatkan puasa Asyura, puasa qadanya tidak tergantikan, tidak terhitung. Jadi niatkan untuk niat qada. Begitupun orang kalau misalnya berpuasa mengganti hutang di bulan Syawal, jadi hutangnya terlunasi, kemudian puasa pahala Syawalnya pun juga dapat. Jadi sekali mendayung 20 terlampau. Ayo ibu-ibu yang mau diet, ya jangan diet saja, tapi berpuasa, dapat pahala, dietnya jalan. Kalau kita diet tidak dapat pahala. Jadi puasa dapat pahala, dietnya jalan. Bapak-bapak juga, ini penting bagi bapak-bapak, karena setiap kita laki-laki kan punya yang namanya ibu perempuan, punya namanya anak laki perempuan, saudara perempuan. Kita bisa memberitahukan, kita bisa kasih tahu bahwa mengganti puasa itu bisa pada hari-hari yang dimuliakan Allah seperti hari Asyura nanti. Nah, ayo jangan tunda, bapak-bapak sekalian, bangunkan istri, bangunkan keluarga untuk melaksanakan puasa Asyura nanti. Dan untuk ibu bapak sekalian yang mungkin bekerja ekstra, kerjanya keras, langsung di bawah terik matahari yang berhubungan langsung dengan panas, kalau memang tidak mampu berpuasa, ya tidak usah dipaksakan, jangan sampai gara-gara puasa itu malah kewajiban kita dalam bekerja terabaikan. Itu tidak boleh. Misalnya contoh, kita pegawai capil, nah hari itu kita berpuasa sunnah, lalu orang capil ini yang puasa sunnah ini pergi ke musola tidur, terabaikan tugasnya sebagai pegawai capil dalam mengurus masyarakat, melayani masyarakat, urus KTP, urus KK. Ditanya, kemana pegawainya? Di belakang musola tidur. Kenapa tidur? Lagi puasa. Nah, ini namanya orang alim tapi jahil, beragama tapi tidak berilmu. Artinya kita utamakan kewajiban kita sebagai bekerja. Kita bekerja itu digaji APBN, digaji APBD. Jangan sampai gara-gara hal yang sunnah kita mengabaikan kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat tadi. Olehnya itu yang kerjanya keras, yang kerjanya panas, di bawah terik matahari, seperti mohon maaf kuli bangunan, kalau memang tidak mampu ya tidak usah. Nah, ini yang mungkin dapat saya sampaikan ibu bapak sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita amalkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.